Satrio, seorang petugas keamanan yang berdedikasi, menjalani hari-harinya menjaga transportasi umum tanpa menduga bahwa ia akan terlibat dalam kasus yang mengguncang hidupnya. Bersama Kompol Arif, seorang polisi senior yang tangguh, mereka menyelidiki jejak kriminalitas yang tersembunyi di balik layar forum gelap. Namun, ketika seorang wanita di KRL tiba-tiba menjerit saat melihat aksi mencurigakan, semuanya berubah menjadi drama kehidupan yang penuh dengan ketegangan. Dari satu bukti kecil hingga penggerebekan besar-besaran, perjalanan ini membuat Satrio menghadapi momen yang membuat tubuhnya berguncang penuh kengerian. Tapi, semakin dalam mereka masuk ke jaringan kriminal ini, semakin mereka menemukan misteri yang merinding dan jauh lebih besar dari dugaan awal. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Pagi itu, stasiun Tanah Abang penuh sesak dengan orang-orang yang terburu-buru mengejar kereta, sementara Ibu Rani berjalan perlahan sambil menenangkan kedua balitanya yang rewel. Ia membawa tas bayi besar di satu tangan, sementara tangan lainnya menggandeng si kecil yang terus merengek minta dibelikan makanan ringan. Saat mencoba melangkah di antara kerumunan, bahunya bersenggolan dengan seorang pria parubaya yang mengenakan topi lusuh dan jaket hitam longgar. Pria itu menatap Ibu Rani sekilas dengan sorot mata tajam yang membuatnya sedikit gelisah, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya karena sedang terburu-buru menuju peron. Pria itu tampak berjalan pelan-pelan, tangannya terlihat memegang sesuatu di saku jaketnya, seolah sedang memastikan barangnya tidak jatuh. Ibu Rani akhirnya tiba di peron dan menunggu KRL menuju stasiun Duri, sementara pria tadi berdiri di sudut peron, matanya terus mengamati sekeliling dengan ekspresi dingin. Ketika kereta tiba, Satrio, seorang petugas keamanan KRL, membantu Ibu Rani masuk dan menawarkan kursi kosong untuknya. Satrio sempat menatap pria tadi karena ia memperhatikan gerak-gerik yang sedikit aneh, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan secara langsung. Ibu Rani mulai merasa lega karena akhirnya bisa duduk, tetapi saat menoleh ke depan, ia melihat pria yang tadi bersenggolan dengannya berdiri di dekat pintu kereta. Tanpa sadar, Ibu Rani menggenggam tas bayinya lebih erat sambil sesekali melirik ke arah pria tersebut. Meski saat itu ia belum tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kereta mulai penuh sesak dengan penumpang yang naik di setiap stasiun, sehingga suasana di dalam gerbong menjadi semakin panas dan ramai. Ibu Rani memperhatikan pria tadi menjatuhkan sebuah pulpen di lantai kereta, yang awalnya tampak seperti insiden biasa, tetapi ia justru terlihat sangat hati-hati saat memungutnya kembali. Tidak lama kemudian, pria itu bergerak mendekati seorang wanita muda yang berdiri di dekat pintu kereta, lalu menaruh sesuatu di lantai di samping tas wanita tersebut. Ibu Rani merasa ada yang aneh dan memfokuskan pandangannya pada benda kecil itu, yang ternyata adalah kamera mini dengan lensa yang diarahkan ke bawah. Ia mulai merasa cemas dan berbisik kepada seorang penumpang di sebelahnya, tetapi keramaian dan kebisingan membuat sulit untuk menarik perhatian orang lain. Pria tersebut tampak gelisah dan sering menoleh ke belakang, seolah takut aksinya diketahui oleh orang lain di dalam kereta. Ketika suasana semakin memanas, Ibu Rani akhirnya memberanikan diri untuk berteriak. Ada yang mencurigakan di sini. Pria itu menaruh kamera kecil di dekat sepatunya. Para penumpang terkejut dan menoleh ke arah pria tersebut. Sementara pria itu dengan cepat meraih kameranya dan mencoba melarikan diri ke arah pintu kereta. Satrio yang berada di ujung gerbong langsung bereaksi cepat, melompati penumpang yang berdiri di depannya untuk mengejar pria itu sebelum ia sempat keluar. Namun, pria tersebut berhasil meloloskan diri dari kerumunan, membuat Satrio harus terus mengejarnya keluar dari kereta menuju tangga darurat di stasiun berikutnya. Satrio terus berlari menuruni tangga stasiun dengan napas yang tersengal-sengal, tetapi ia tidak menyerah meski pria tersebut semakin jauh di depannya. Pria itu berbelok ke arah lorong kecil yang menuju keluar stasiun, berharap bisa berbaur dengan kerumunan orang di trotoar. Satrio meminta bantuan melalui radio komunikasi, dan seorang rekannya yang berada di pintu keluar stasiun segera menghadang pria itu. Ketika pria itu melihat jalan keluar tertutup, ia panik dan mencoba menyerang Satrio dengan sebuah benda tajam yang ia keluarkan dari saku jaketnya. Dengan sigap, Satrio menghindar dan menjatuhkan pria itu ke lantai, sambil memastikan benda tajam tersebut tidak melukai siapapun di sekitarnya. Sejumlah penumpang yang menyaksikan kejadian itu mulai berkumpul, sebagian dari mereka membantu mengamankan pria tersebut hingga petugas lain datang. Pria itu terus memberontak,
tetapi akhirnya ia berhasil diborgol dan dibawa ke pos keamanan stasiun untuk diperiksa lebih lanjut. Ketika ponsel pria tersebut diperiksa, ditemukan galeri foto dan video tak senonoh yang diambil di berbagai transportasi umum di Jakarta. Satrio menatap layar ponsel dengan ekspresi marah, sementara pria itu hanya tersenyum licik tanpa memberikan penjelasan apapun. "Ini tidak bisa dibiarkan," ujar Satrio kepada rekannya. "Kita harus tahu siapa lagi yang terlibat dalam kejahatan ini." Di pos keamanan stasiun, pria itu mulai diinterogasi oleh seorang polisi sambil sesekali melirik ke arah ponselnya yang telah diamankan oleh Satrio. Awalnya ia bungkam, tetapi setelah didesak, ia mengaku bahwa ia hanyalah bagian kecil dari jaringan yang lebih besar. "Kami menjual foto-foto itu di forum online, dan ada banyak orang yang bersedia membayar mahal," ungkap pria itu dengan nada dingin. Polisi mencoba menggali lebih dalam, tetapi pria itu menolak memberikan informasi tentang lokasi atau anggota lain dari jaringan tersebut. Ia hanya menyebut bahwa kelompok ini sangat berhati-hati dan selalu berpindah-pindah untuk menghindari penangkapan. Satrio merasa marah, tetapi ia mencoba tetap tenang dan mendengarkan setiap detail kecil yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Pria tersebut kemudian menyebut bahwa ada seorang pria bernama Reza yang merupakan penghubung utama di dalam jaringan ini. "Dia tidak pernah terlihat langsung," tambah pria itu. "Semua perintah datang melalui pesan terenkripsi yang sulit dilacak." Meski informasi yang diberikan masih terbatas, polisi mulai menyusun strategi untuk melacak keberadaan Reza dan kelompoknya. Satrio merasa terpanggil untuk terlibat lebih jauh, karena ia tidak ingin kejahatan seperti ini terus mengancam keamanan transportasi umum yang ia jaga. Di ruangan penyelidikan, polisi memeriksa perangkat pelaku yang tertangkap dan menemukan bahwa foto-foto tersebut dijual di sebuah forum gelap dengan akses hanya untuk anggota tertentu. Forum ini dioperasikan menggunakan teknologi VPN dan sistem enkripsi tingkat tinggi, membuat pelacakan identitas pengelola menjadi tantangan besar. "Kita harus temukan cara untuk menyusup ke dalam forum ini," ujar Kompol Arif kepada timnya, sambil menunjuk layar komputer yang menampilkan halaman forum tersebut. Satrio yang ikut dalam penyelidikan mulai membaca setiap detail, termasuk nama-nama akun misterius yang aktif menjual konten ilegal. Salah satu nama yang mencuat adalah Reza 0x7, diduga pemimpin kelompok ini, namun aktivitasnya sangat minim, seolah sengaja menyembunyikan keberadaannya. "Kita harus bermain cerdas," kata Satrio sambil mengamati peta hubungan digital yang dibuat oleh tim IT kepolisian. Satrio semakin merasa terpanggil untuk terlibat lebih jauh karena jaringan ini memanfaatkan transportasi umum yang selama ini ia jaga setiap hari. Tim kemudian merancang strategi untuk memancing anggota forum agar mengungkapkan lebih banyak informasi tentang operasi mereka. "Mereka terlalu nyaman bersembunyi di balik layar," kata seorang teknisi IT, "tapi kita akan membuat mereka keluar dari persembunyiannya." Dengan bukti yang ada, polisi mulai menyusun langkah untuk mengawasi aktivitas kelompok ini lebih ketat di lapangan. Satrio bersama tim kepolisian memulai pengawasan intensif di beberapa stasiun besar seperti Tanah Abang, Manggarai, dan Duku Atas, yang merupakan titik rawan kejahatan. Mereka memasang kamera tambahan di sudut-sudut strategis dan meminta penumpang untuk melaporkan gerak-gerik mencurigakan. "Jam sibuk selalu jadi waktu favorit mereka," ujar Satrio, mengamati rekaman kamera yang menunjukkan keramaian luar biasa pada pagi dan sore hari. Saat pengamatan berlangsung, mereka menemukan seorang pria yang sering berpindah-pindah kereta dengan membawa tas besar yang terlihat mencurigakan. Pria tersebut tertangkap kamera memasukkan sesuatu ke dalam tas seorang penumpang wanita, persis seperti modus pelaku sebelumnya. Ketika polisi membuntuti pria itu, mereka melihatnya bertemu dengan seseorang di halte bus Transjakarta yang tampak memberikan sebuah amplop. "Ini pasti penghubung mereka," kata Satrio, yang langsung mengarahkan tim untuk terus membuntuti pria tersebut hingga lokasi berikutnya. Meski pria itu berhasil melarikan diri, amplop yang ia tinggalkan berisi petunjuk baru berupa alamat IP yang terhubung ke server forum. Satrio merasa frustasi karena pelaku utama masih belum terlihat, tetapi ia yakin mereka semakin dekat dengan jantung operasi kelompok ini. "Kita tidak akan berhenti sampai semuanya terungkap," tegas Kompol Arif kepada tim, yang semakin bersemangat mengejar kasus ini. Suatu sore di halte Transjakarta, seorang pria mencurigakan terlihat membawa perangkat elektronik dalam tas punggungnya dan terus menoleh ke belakang. Satrio dan tim yang sudah mengamati gerak-geriknya sejak pagi langsung berkoordinasi untuk menangkap pria tersebut tanpa menimbulkan kepanikan. Ketika bus mulai bergerak, polisi menyamar sebagai penumpang biasa dan mendekati pria itu perlahan-lahan. Ketegangan meningkat ketika pria tersebut mencoba menghubungi seseorang melalui ponselnya,
tetapi sinyal yang lemah di dalam bus menggagalkan usahanya. Saat bus berhenti di halte berikutnya, Satrio dan tim langsung menangkap pria tersebut tanpa memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Dalam interogasi awal, ditemukan bahwa pria itu membawa sejumlah data digital yang terhubung ke jaringan forum gelap. "Lihat ini," ujar salah satu penyelidik, menunjuk alamat email yang ditemukan di ponsel pria itu, yang ternyata terkait dengan lokasi server mereka. Pria itu akhirnya mengakui bahwa ia hanyalah kurir, dan tugasnya adalah memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari pelacakan. Informasi ini menjadi terobosan besar bagi penyelidikan, karena mereka kini memiliki petunjuk kuat tentang lokasi fisik operasi jaringan tersebut. Satrio merasa lega meski hanya sementara, karena ia tahu perjalanan menuju otak utama jaringan ini masih panjang. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, polisi melacak sebuah ruko di kawasan Jakarta Selatan yang diduga digunakan sebagai markas sementara kelompok tersebut. Satrio ikut serta dalam pengamatan langsung di lokasi, di mana ia melihat beberapa pria keluar masuk ruko dengan membawa peralatan komputer dan kotak besar. Mereka terlihat seperti teknisi, tetapi terlalu banyak aktivitas untuk sebuah ruko kosong, ujar Satrio sambil mencatat pola pergerakan di lokasi tersebut. Polisi memutuskan untuk memasang kamera pengintai di sekitar area ruko tanpa menarik perhatian, menyamar sebagai petugas pemeliharaan lingkungan. Dari rekaman kamera, terlihat seorang pria berbadan tegap sering memberikan perintah kepada orang-orang di dalam ruko, tetapi identitasnya masih belum diketahui. Tim juga menemukan bahwa ruko ini terhubung ke jaringan listrik tambahan, yang mengindikasikan adanya penggunaan server atau alat berat di dalamnya. Mereka menggunakan tempat ini sebagai pusat operasi, ujar Kompol Arif sambil menunjuk peta lokasi kepada timnya. Satrio menyarankan agar tim menyamar sebagai penyewa ruko di sekitar untuk mendekati kelompok ini tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah beberapa minggu pengawasan, polisi mulai mendapatkan pola yang lebih jelas tentang jadwal aktivitas di dalam ruko tersebut. Dengan bukti yang semakin kuat, tim mulai merencanakan penggerebekan untuk menghentikan operasi kelompok ini sekaligus mengungkap dalang di balik semuanya. Dengan penyamaran yang matang, Satrio dan dua teknisi polisi berpura-pura menjadi teknisi jaringan internet yang dikirim untuk memperbaiki gangguan di ruko tersebut. Mereka memasang beberapa kamera tersembunyi di titik-titik strategis seperti ruang kerja utama, sudut dinding, dan dekat perangkat server tanpa menarik perhatian para penghuni. "Pastikan kamera ini tidak terdeteksi oleh mereka," bisik Satrio kepada rekan teknisinya, sambil berpura-pura memeriksa kabel jaringan di dekat server. Hasil pengintaian malam itu menunjukkan aktivitas mencurigakan berupa transaksi online di komputer utama, dengan file besar yang diunggah ke server luar negeri. Salah satu rekaman menangkap pembicaraan singkat antara dua anggota kelompok, yang menyebut nama Reza sebagai orang yang mengatur semua transaksi. Namun, meskipun pengintaian memberikan bukti signifikan, sosok Reza tidak pernah terlihat di lokasi, membuat penyelidikan terasa seperti memburu bayangan. "Dia terlalu cerdas untuk muncul di tempat seperti ini," kata Kompol Arif saat memeriksa rekaman yang baru saja diunduh dari kamera pengintai. Aktivitas kelompok ini terus berlangsung hingga larut malam, dan rekaman menunjukkan adanya sistem enkripsi tambahan yang digunakan pada semua perangkat mereka. "Kita harus memutuskan kapan waktu yang tepat untuk bergerak," ujar Satrio sambil mengevaluasi semua bukti yang berhasil direkam. Dengan informasi ini, polisi menyusun strategi untuk menyusup lebih dalam tanpa menimbulkan kecurigaan tambahan. Melalui penyadapan komunikasi yang dilakukan oleh tim IT, polisi menemukan bahwa kelompok ini mulai merasa diawasi dan merencanakan perpindahan markas dalam waktu dekat. "Hancurkan semua perangkat, jangan tinggalkan jejak," perintah Reza dalam sebuah pesan suara yang direkam melalui salah satu anggota yang tertangkap kamera. Keputusan ini membuat Satrio dan tim polisi berpacu dengan waktu, karena setiap perangkat yang dihancurkan berarti hilangnya jejak digital yang penting untuk penyelidikan. Di hari yang sama, Satrio bersama timnya mengawasi ruko dari kejauhan, melihat aktivitas anggota kelompok yang mulai mengemasi barang-barang mereka ke dalam mobil box. "Mereka bergerak cepat," ujar salah satu anggota tim sambil mencatat plat nomor kendaraan yang digunakan oleh kelompok tersebut. Satrio menyarankan agar mereka memasang pelacak GPS di kendaraan itu untuk mengetahui lokasi markas baru kelompok ini. "Kita harus menghentikan mereka sebelum mereka menghancurkan semua bukti," tambahnya sambil memberikan instruksi kepada tim lain untuk bersiap. Malam itu, suara barang-barang yang dibanting dan kabel yang diputus dari dalam ruko semakin membuktikan bahwa mereka akan meninggalkan lokasi. Meski demikian, tidak ada tanda-tanda kehadiran Reza di tempat tersebut, membuat polisi harus kembali menyusun strategi untuk mengejar pemimpin kelompok ini.
Dengan kendaraan pelaku yang berhasil dilacak, tim memutuskan untuk mengatur penyergapan dalam waktu dekat. Pada tengah malam, tim polisi yang dipimpin oleh Kompol Arif melakukan penggerebekan mendadak di ruko tersebut setelah memastikan sebagian besar anggota kelompok masih berada di dalam. "Jangan biarkan seorang pun keluar," ujar Kompol Arif melalui radio kepada tim yang bersiap mengepung seluruh pintu masuk. Dengan senjata terangkat dan strategi yang terkoordinasi, polisi berhasil melumpuhkan beberapa anggota kelompok tanpa perlawanan berarti. Namun, mereka mendapati banyak perangkat komputer yang telah dirusak, hard drive yang dihancurkan, dan kabel yang terpotong, membuat pengumpulan bukti menjadi lebih sulit. Satrio, yang ikut menyisir lokasi, menemukan sebuah buku catatan dengan tulisan tangan yang berisi beberapa kode yang belum sempat dimusnahkan. "Ini mungkin satu-satunya petunjuk yang kita punya," katanya sambil menyerahkan buku itu kepada teknisi IT untuk dianalisis lebih lanjut. Meski operasi ini terbilang sukses, Satrio merasa frustrasi karena Reza kembali tidak ditemukan di lokasi, seolah-olah ia selalu selangkah lebih maju. "Dia tahu kita akan datang," kata salah satu anggota tim, yang menunjukkan bukti bahwa beberapa perangkat telah dimatikan beberapa jam sebelum penggerebekan. Meskipun demikian, beberapa anggota kelompok yang ditangkap memberikan informasi berharga tentang cara kerja mereka dan pola komunikasi yang digunakan. Dengan ini, polisi memutuskan untuk mengejar jejak digital dari perangkat yang masih bisa dipulihkan dan mengejar target berikutnya. Dari perangkat yang berhasil dipulihkan oleh tim IT, ditemukan komunikasi terenkripsi antara Reza dan beberapa anggota kelompok yang memberikan instruksi operasional. Salah satu pesan mencatat bahwa Reza sengaja menggunakan lokasi palsu dan server luar negeri untuk menyamarkan keberadaannya. "Ini seperti bermain catur," ujar salah satu teknisi IT. "Dia membuat langkah yang selalu menyulitkan kita untuk mengejarnya." Namun, sebuah pesan yang tidak terenkripsi menunjukkan bahwa Reza sedang mempersiapkan perpindahan ke sebuah daerah pinggiran Jakarta untuk melanjutkan operasinya. Satrio segera mengarahkan fokus tim untuk mempersempit pencarian berdasarkan data terbaru ini, meskipun ia sadar bahwa waktu semakin mendesak. "Kalau dia benar-benar pindah ke daerah itu, kita harus siap dengan pengawasan lebih ketat," ujar Satrio sambil menandai lokasi potensial di peta. Teknisi IT juga menemukan sebuah nama alias baru yang digunakan oleh Reza di salah satu server yang menunjukkan aktivitas terakhir sebelum perangkat dihancurkan. Dari sini, polisi menyusun rencana baru untuk menyusup lebih dalam ke jaringan kelompok tersebut menggunakan strategi teknis dan penyamaran. Satrio merasa bahwa mereka semakin dekat dengan inti operasi ini, tetapi ia juga tahu bahwa Reza tidak akan menyerah tanpa melawan. Dengan semua data yang terkumpul, tim mempersiapkan langkah selanjutnya untuk menghentikan jaringan ini sepenuhnya. Di dalam salah satu penjara di Jakarta, seorang narapidana bernama Roy ditawarkan pengurangan masa tahanan sebagai imbalan menjadi informan polisi. "Kalau gue bantu, jaminan gak cuma omong kosong, kan?" tanya Roy dengan nada skeptis kepada Kompol Arif yang menemuinya di ruang kunjungan. Roy, yang pernah bekerja sebagai penghubung untuk jaringan Reza, memberikan informasi bahwa server baru mereka kemungkinan besar akan dipindahkan ke tempat dengan keamanan yang jauh lebih baik. Ia juga menyebut bahwa kelompok Reza memiliki kebiasaan berpindah lokasi setiap 3 bulan untuk menghindari pengawasan. "Gue nggak tahu pastinya di mana, tapi mereka selalu ngandelin ruko atau rumah gede di pinggiran kota buat sembunyiin server," tambah Roy sambil memainkan rokok di jarinya. Satrio mendengar percakapan itu dan segera mencatat setiap detail yang diberikan Roy, termasuk beberapa nama alias baru yang digunakan oleh kelompok tersebut. Sebagai imbalan, Roy menerima jaminan tertulis dari polisi untuk mengurangi masa hukumannya sebanyak 1 tahun. "Kalau ada perkembangan baru, kita akan datang lagi," ujar Kompol Arif sambil memberi sinyal kepada Satrio untuk melanjutkan penyelidikan. Meski informasi ini belum sepenuhnya jelas, Satrio merasa bahwa mereka sudah mendapatkan arah baru dalam pencarian kelompok Reza. Dengan petunjuk tersebut, mereka mulai memetakan area yang sesuai dengan deskripsi lokasi server baru yang disebutkan oleh Roy. Polisi akhirnya mengidentifikasi sebuah rumah besar di kawasan terpencil pinggiran Jakarta yang terlihat mencurigakan karena aktivitasnya yang tidak biasa. Tempat ini dilengkapi kamera pengawas di setiap sudut, bahkan pagar elektrik, kata salah satu anggota tim sambil menunjukkan hasil pengamatan drone. Rumah tersebut terlihat seperti villa mewah, tetapi penghuni yang keluar masuk tidak menunjukkan ciri sebagai keluarga biasa. Satrio memimpin timnya melakukan pengawasan selama beberapa hari, mencatat semua pergerakan kendaraan dan orang-orang yang terlibat. Mereka sangat berhati-hati, tidak ada satupun yang menggunakan ponsel biasa, ujar salah satu anggota IT setelah memeriksa sinyal di sekitar lokasi.
Dalam salah satu pengamatan, terlihat beberapa pria membawa kotak besar masuk ke dalam rumah, yang diduga berisi perangkat server baru. Kita harus pastikan dulu sebelum bergerak, kalau ini bukan tempatnya, kita kehilangan waktu, kata Satrio kepada timnya di pos pengamatan. Malam hari, tim menggunakan kamera termal untuk memastikan jumlah orang di dalam rumah, tetapi sebagian ruangan tampaknya memiliki dinding yang memblokir sinyal. Satrio mencurigai bahwa rumah ini memang digunakan sebagai markas sementara kelompok Reza untuk menjalankan operasinya. Dengan semakin banyak bukti yang terkumpul, Satrio meminta izin dari Kompol Arif untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penyelidikan langsung. Dalam upaya menjangkau Reza, polisi menyamar sebagai pembeli potensial di forum gelap yang dikelola kelompok tersebut. Gue butuh konten eksklusif, kirim detailnya lewat DM. Tulis akun samaran polisi yang digunakan untuk menarik perhatian moderator forum. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya salah satu akun moderator, yang diduga dikendalikan oleh Reza, merespons pesan tersebut. Percakapan berjalan intens, tetapi Reza terlihat sangat berhati-hati, selalu meminta pembayaran melalui mata uang kripto dan menolak segala ajakan untuk bertemu langsung. Orang ini cerdas, dia tahu bagaimana menjaga jarak. Ujar salah satu teknisi IT sambil menganalisis pola komunikasi Reza. Satrio mencoba memancing Reza dengan menawarkan jumlah uang yang besar, tetapi Reza hanya memberikan instruksi untuk mentransfer ke dompet digital tanpa menjanjikan apapun. Dia nggak akan keluar kecuali kita beri alasan yang cukup kuat, kata Satrio kepada timnya saat menyusun strategi berikutnya. Polisi mulai memetakan waktu online Reza dan mencatat bahwa ia lebih sering aktif di malam hari, menunjukkan tingkat kewaspadaan tinggi. Dalam salah satu percakapan, Reza menolak bertemu dengan alasan keamanan, tetapi mengindikasikan bahwa ia hanya mau berbicara dengan orang yang layak dipercaya. Tim polisi kemudian memutuskan untuk mencoba pendekatan yang lebih personal, memanfaatkan kelemahan psikologis Reza yang sebelumnya terdeteksi. Berdasarkan informasi dari narapidana dan hasil pengamatan, diketahui bahwa Reza memiliki ketertarikan terhadap pria muda dengan penampilan menarik. Satrio mengusulkan untuk merekrut seorang polisi tampan bernama Reno yang memiliki pengalaman dalam operasi penyamaran. Kamu harus terlihat meyakinkan, dia nggak akan percaya kalau ada sesuatu yang janggal, kata Satrio kepada Reno saat memberikan pengarahan. Reno membuat akun baru di forum dengan profil yang menarik perhatian, lengkap dengan foto yang disiapkan oleh tim polisi. Dalam beberapa hari, akun baru tersebut berhasil mendapatkan respons dari Reza, yang mulai berbicara lebih santai dan mengajukan beberapa pertanyaan pribadi. Dia mulai terbuka, tapi kita nggak boleh buru-buru, ujar Reno sambil menunjukkan percakapan terakhirnya kepada Satrio. Setelah beberapa hari berkomunikasi, Reza akhirnya setuju untuk bertemu, tetapi ia menentukan lokasi pertemuan yang dirahasiakan hingga menit terakhir. Polisi segera menyusun rencana dengan memasang pelacak pada Reno dan menyiapkan tim untuk mengamankan lokasi pertemuan tanpa mencurigakan Reza. Kita nggak boleh gagal kali ini, dia adalah kunci untuk menghentikan seluruh jaringan ini, kata Kompol Arif dengan tegas kepada timnya. Dengan segala persiapan matang, Reno berangkat menuju pertemuan, membawa harapan besar untuk menangkap dalang utama operasi ini. Di sebuah restoran mewah di pusat Jakarta, polisi menyamar sebagai pelayan dan pengunjung untuk memastikan keamanan operasi. Reno, polisi tampan yang menyamar, duduk di salah satu meja sambil menunggu kedatangan Reza, dengan alat perekam tersembunyi di balik jasnya. Tak lama kemudian, Reza datang dengan langkah penuh kewaspadaan. Matanya terus memindai ruangan seperti sedang mencari ancaman. Kamu Reno, kan? Tanya Reza dengan nada dingin sambil duduk di meja, membuat Reno harus tetap tenang dan menjawab dengan santai. Percakapan berlangsung penuh kehati-hatian, dengan Reno berusaha membuat Reza merasa nyaman sambil mengarahkan pembicaraan ke topik operasional jaringan. Di dapur restoran, Satrio dan tim lainnya memantau langsung melalui layar kecil yang menampilkan video dari kamera tersembunyi di jas Reno. Dia bilang semua transaksi sekarang dilakukan di lokasi yang berbeda, lapor Reno melalui mikrofon kecil yang terhubung ke tim. Reza sempat mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan sesuatu kepada Reno, yang dengan cepat direkam oleh alat perekam mini di meja. Polisi berhasil mendapatkan informasi penting tentang tempat tinggal Reza yang sebenarnya, yang ia sebutkan secara tidak sengaja dalam percakapan santai. Setelah pertemuan usai, Reza pergi dengan tetap waspada, sementara Reno menyampaikan semua informasi yang berhasil dikumpulkan kepada tim penyelidik. Di malam yang sepi, tim polisi berkumpul di depan sebuah apartemen mewah di pusat Jakarta, tempat Reza diduga tinggal. Kita harus pastikan dia tidak punya waktu untuk menghancurkan bukti,
ujar Kompol Arif sebelum memberikan sinyal kepada tim untuk memulai operasi. Dengan langkah hati-hati, Satrio dan tim naik ke lantai atas apartemen menggunakan lift service untuk menghindari perhatian. Setelah sampai di depan pintu unit yang dimaksud, mereka mengetuk dengan keras sambil berteriak, "Polisi, buka pintu!" Reza, yang terlihat panik, mencoba melarikan diri melalui balkon, tetapi berhasil ditangkap oleh anggota polisi yang telah berjaga di luar. "Kamu nggak bisa kabur lagi, Reza, semua sudah berakhir," kata Satrio sambil memborgol tangan Reza yang terlihat lemas tak berdaya. Di dalam apartemen, polisi menemukan banyak perangkat elektronik, termasuk laptop dan server mini yang digunakan untuk mengelola forum gelap. Data-data di dalam perangkat tersebut menunjukkan transaksi dan komunikasi dengan anggota jaringan internasional, memperkuat bukti kejahatan Reza. Saat dibawa keluar dari apartemen, Reza hanya diam tanpa perlawanan, tahu bahwa semua usahanya untuk bersembunyi kini sia-sia. Operasi tersebut menjadi langkah besar dalam penyelidikan, dengan Reza sebagai dalang utama jaringan kini berada di tangan polisi. Setelah penangkapan Reza, tim IT polisi segera mulai melacak server forum gelap yang ternyata terhubung ke jaringan internasional. "Ini akan sulit karena server mereka tersebar di beberapa negara, tapi kita harus coba," ujar salah satu ahli IT saat memulai proses identifikasi. Polisi bekerja sama dengan penyedia layanan internet lokal untuk memblokir akses ke forum, meskipun membutuhkan waktu untuk menutup semua celah. Salah satu server utama ditemukan berada di Eropa, sehingga tim harus meminta bantuan Interpol untuk menyelesaikan proses hukum internasional. "Kami telah memutus jalur mereka ke server utama," lapor seorang teknisi kepada Kompol Arif, memberi harapan besar dalam menghentikan operasi jaringan tersebut. Sementara itu, Reza diinterogasi lebih lanjut untuk memberikan informasi tambahan tentang anggota jaringan lainnya. Meski ia enggan berbicara, bukti digital yang ditemukan di apartemen cukup untuk menguatkan kasus terhadap dirinya di pengadilan. Dalam beberapa minggu, forum gelap itu akhirnya berhasil ditutup sepenuhnya, menghentikan operasi jaringan tersebut di Indonesia. Penutupan forum ini diberitakan di berbagai media nasional, dengan polisi dianggap berhasil melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan dunia maya. Meski pekerjaan mereka belum selesai, keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam pemberantasan jaringan kriminal digital di tanah air. Nama Satrio menjadi sorotan publik setelah keberhasilannya membantu polisi dalam mengungkap jaringan kejahatan yang meresahkan masyarakat. "Ini bukan hanya kerja saya, tapi kerja tim. Saya hanya menjalankan tugas saya," ujar Satrio dalam wawancara dengan salah satu stasiun TV lokal. Meskipun namanya dielu-elukan, Satrio tetap rendah hati dan memilih untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai petugas keamanan transportasi. Banyak penumpang KRL yang kini mengenal Satrio, bahkan beberapa ibu-ibu sering mengucapkan terima kasih atas keberanian dan dedikasinya. "Pak Satrio, terima kasih sudah membuat kami merasa lebih aman," ucap seorang penumpang saat ia membantu wanita tersebut naik kereta. Dalam hati, Satrio merasa bangga karena pekerjaannya telah memberikan dampak nyata bagi keselamatan banyak orang. Meski begitu, ia tetap sadar bahwa kejahatan serupa bisa muncul kembali jika masyarakat dan pihak berwenang tidak waspada. "Keamanan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas saya," kata Satrio saat memberikan pesan kepada rekan-rekannya sesama petugas keamanan. Kini, ia bekerja dengan semangat baru, tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak orang. Kisah Satrio menjadi pengingat bahwa setiap orang, dalam posisi apapun, bisa menjadi pahlawan jika berani bertindak demi kebaikan bersama. Setelah kasus Reza selesai, media mulai membahas pentingnya pengawasan di transportasi umum dan regulasi teknologi di Indonesia. "Ini bukan hanya tentang menangkap pelaku, tapi juga mencegah kejahatan serupa terjadi lagi," ujar Kompol Arif dalam sebuah wawancara. Satrio diminta menjadi pembicara dalam seminar yang diadakan oleh komunitas pengguna transportasi umum, berbagi pengalamannya dalam menangkap pelaku. Dalam seminar tersebut, Satrio menjelaskan pentingnya kewaspadaan penumpang terhadap aktivitas mencurigakan di sekitar mereka. "Kita semua adalah bagian dari keamanan transportasi. Jangan takut untuk melapor jika melihat sesuatu yang aneh," tegasnya kepada para peserta. Polisi juga memperkenalkan aplikasi pelaporan online untuk mempermudah masyarakat melaporkan kejahatan di transportasi umum. Satrio merasa senang karena pekerjaannya membawa perubahan besar dalam cara masyarakat melihat keamanan di tempat umum. Kasus ini membuka diskusi nasional tentang regulasi penggunaan teknologi, terutama kamera tersembunyi dan privasi di ruang publik.
Pemerintah mulai merancang undang-undang baru yang memperketat aturan mengenai perangkat pengintai dan penyalahgunaannya. Ini bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari langkah besar melindungi masyarakat kita, kata Satrio pada rekan-rekannya. Satrio menerima penghargaan dari pemerintah daerah atas keberaniannya dalam membantu menangkap jaringan kriminal digital. Acara penghargaan diadakan di Balai Kota Jakarta, dihadiri oleh berbagai pejabat dan tokoh masyarakat. Saya hanya menjalankan tugas saya, dan saya yakin banyak orang lain yang akan melakukan hal yang sama, kata Satrio dengan rendah hati. Penghargaan tersebut memotivasi petugas keamanan lainnya untuk lebih waspada dan proaktif dalam menjaga keselamatan penumpang. Rekan-rekan Satrio di stasiun KRL merasa bangga karena salah satu dari mereka diakui atas kontribusinya yang luar biasa. Selain itu, komunitas pengguna transportasi umum menginisiasi kampanye kesadaran publik untuk membantu menjaga keamanan bersama. Satrio juga menjadi tamu di acara talk show televisi, di mana ia berbicara tentang pengalaman dan tantangan dalam mengungkap jaringan kriminal tersebut. Ini bukan tentang saya sebagai individu, tapi tentang kita semua sebagai masyarakat, ujar Satrio dengan tulus. Berita tentang penghargaan ini menyebar ke seluruh negeri, menjadikan Satrio sebagai simbol keberanian dan dedikasi. Meski menerima banyak pujian, Satrio tetap fokus pada tugasnya sehari-hari, mengingatkan dirinya bahwa perjalanan ini belum selesai. Kasus ini membawa perubahan besar dalam cara masyarakat menggunakan transportasi umum di Jakarta. Banyak penumpang kini lebih berhati-hati dan memperhatikan gerak-gerik mencurigakan di sekitar mereka. Beberapa komunitas penumpang bahkan membentuk kelompok pengawas sukarela untuk membantu keamanan di KRL dan bus Transjakarta. Kami ingin membantu petugas keamanan seperti Pak Satrio menjaga ruang publik tetap aman, ujar salah satu anggota komunitas. Polisi mendukung inisiatif ini dengan memberikan pelatihan dasar kepada anggota komunitas tentang cara mengidentifikasi kejahatan. Satrio sering hadir dalam kegiatan pelatihan tersebut, berbagi pengalaman dan tips praktis untuk menangani situasi darurat. Kalian semua adalah mata dan telinga di lapangan, kata Satrio kepada para relawan dengan semangat. Kampanye kesadaran publik ini juga merambah ke media sosial, dengan hashtag aman di transportasi umum menjadi viral. Perubahan ini memberikan dampak positif pada rasa aman masyarakat, membuat mereka lebih percaya menggunakan transportasi umum. Namun, Satrio tetap mengingatkan bahwa ancaman kejahatan tidak akan pernah sepenuhnya hilang, sehingga kewaspadaan harus terus dijaga. Dengan berkembangnya teknologi, polisi mulai memperkenalkan sistem pengawasan berbasis AI di stasiun dan transportasi umum. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dan memberikan peringatan dini kepada petugas keamanan. Satrio diminta menjadi salah satu penguji awal sistem ini, memberikan masukan berdasarkan pengalamannya di lapangan. Teknologi ini sangat membantu, tapi tidak bisa menggantikan kehadiran manusia di lapangan, kata Satrio kepada tim pengembang. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran tambahan untuk meningkatkan infrastruktur keamanan di transportasi umum. Kamera pengintai dengan kualitas tinggi dipasang di berbagai titik rawan, mempermudah identifikasi pelaku kejahatan. Hasilnya, angka kejahatan di transportasi umum mulai menurun secara signifikan dalam beberapa bulan. Ini adalah bukti bahwa teknologi dan kerjasama masyarakat bisa menciptakan perubahan nyata, ujar Kompol Arif dalam konferensi pers. Meski begitu, tantangan baru terus muncul, seperti kejahatan siber yang semakin canggih. Satrio percaya bahwa kolaborasi antara teknologi dan manusia adalah kunci untuk menjaga keamanan di masa depan.